Ya, assalamualaikum teman-teman. Di sini kita akan bahas kembali inovasi untuk ekspansi industri ya. Kali ini kita akan menjawab pertanyaan yang masuk dari salah satu kolega saya, simpatisan Muhammadiyah gitu ya. Eh, inti pertanyaannya seperti ini. Sekarang ini kan ekonomi akan mengalami masa resesi dan tentu saja akan banyak terjadi PHK di mana-mana dan tentu saja akan membuat depresi semua pihak gitu ya, terutama kalangan pemuda. Nah, bagaimana cara menyibukkan para pemuda ini agar bisa tetap produktif gitu ya? Ya, Bismillah jawabannya seperti ini ya. Ibaratnya kita melihat dulu dah keseluruhan secara makronya gitu ya. Secara makronya seluruh harta yang beredar di seluruh dunia ini kan sekitar 16 atau 17 juta triliun rupiah gitu ya, 17 juta triliun rupiah. Dan ini nilainya tentu saja tetap gitu kan. Nah, masalahnya itu ada di kebanyakan orang baik atau di kebanyakan orang buruk gitu. Atau dana global tersebut berada di bisnis yang baik, atau bisnis yang halal, atau bisnis yang haram. Masalahnya itu. Nah, makanya supaya perputaran dana global ini berada di kawasan perputaran mayoritasnya yang baik gitu ya. Makanya kita harus berupaya gitu, kita sebagai orang-orang yang baik, insya Allah kita kan berupaya supaya dana global tersebut berputar di kalangan kita gitu. Nah, salah satunya di kalangan para pemuda, nanti generasi pemuda kita yang baik-baik insya Allah gitu kan, sehingga mereka bisa menguasai perputaran dana tersebut. Nah, sekarang kita ke mikronya. Tapi dalam faktanya kita di Indonesia ini sangat sulit sekali gitu. Buktinya karya-karya inovasi dari kalangan milenial dan generasi Z itu sulit sekali dimodalin gitu ya ibaratnya tuh. Kebanyakan modal-modal ini berputar di kalangan orang-orang jahat gitu. Ya kita berbicara pahit aja ya. Memang kenyataannya seperti itu. Karena apa? Karena di kita perputaran dana di Indonesia itu mereka itu apa ya, sifatnya pengusahanya pesimis dan pelit gitu. Karena mereka sudah tidak memiliki lagi rasa percaya diri dengan barang-barang dalam negeri atau dalam Indonesia atau yang dihasilkan oleh pribumi gitu. Nah, ini merupakan sesuatu yang penyakit kronis yang harus segera dimusnahkan gitu. Nah, karena itu kita harus menyibukkan pemuda dengan apa sih ibaratnya tuh, dengan pelajaran-pelajaran yang bisa membuat mereka semangat membuat produk-produk yang berkualitas tinggi gitu. Atau misalnya kita akan rumuskan di sini dengan rumus key factor key ya. Yang pertama adalah quantum komputer atau kuantum teknologi kuantum gitu ya istilahnya gitu. Kenapa kita harus fokus dulu ke arah kuantum? Karena kita harus menguasai seluruh data di dunia ini. Untuk apa? Karena anak muda ini kita harus bisa tanamkan ke mereka agar bisa menghancurkan brand-brand atau brand-brand produk Eropa, brand-brand produk Cina, brand-brand semua brand-brand kompetitor harus mereka hancurkan. Kenapa? Dalam arti dengan persaingan sehat ya, hancurkan istilah. Kenapa? Karena agar produk-produk negeri, agar produk lokal, agar produk-produk yang dihasilkan anak muda kita ini bisa berekspansi mendunia gitu. Sehingga mereka bisa bersaing dan mengalahkan produk-produk Cina, Eropa dan seterusnya, kompetitor dalam hal ini ya. Kenapa harus seperti itu ya? Ya karena kalau tidak, namanya persaingan bisnis harus ada yang dihancurkan dan menghancurkan gitu. Karena kalau tidak demikian ya tidak mungkin kita bisa bersaing. Terus-terusan kita akan menjadi konsumen, bangsa yang konsumen gitu, bangsa yang tidak akan pernah maju gitu kan. Ya mungkin seperti itu ya salah satu contohnya. Jadi kita harus apa ibaratnya memfokuskan agar apalagi sebuah lembaga atau ormas itu memfokuskan untuk mengadakan suatu teknologi kuantum gitu untuk menguasai seluruh data-data global gitu dengan cara yang cerdas tentunya. Dari sini kita masuk ke factor key yang lainnya yaitu quality. Nah, dari sini kita akan membuat kualitas-kualitas produk yang jauh lebih hebat dari brand Eropa, Cina dan dalam hal ini kompetitor gitu ya.
Ya, mungkin seperti itu ya gambaran ringkasnya. Jadi anak muda kita disibukkan dengan hal-hal demikian gitu. Ya selengkapnya mungkin bisa dilihat di pancanomics.com.